how are ya? Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjut bicara tentang public speaking. Kalau teman-teman masih ingat, di video part 1 public speaking, kita sudah sama-sama bicara tentang definisi, kemudian manfaat, ada 8 alasan mengapa public speaking penting untuk dikembangkan, serta 9 langkah pengembangan public speaking. Kemudian kita berlanjut ke part 2 video public speaking, di mana kita belajar lebih mendalam tentang jenis-jenis public speaking dan tips 9 langkah jitu pengembangan public speaking. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit curhat. Saya akan berbagi pengalaman tentang saya sebagai Yohana Herana Viola Ire dalam belajar public speaking. Dalam video ini saya akan menyasar kakak-kakak orang muda di luar sana, lalu ada orang tua muda serta opa-oma yang mungkin sekarang sedang menghabiskan waktu bermain bersama dengan cucu. Kalau saya mau flashback ke saat saya masih kecil dulu, saya merasa sangat beruntung, sangat bersyukur karena ketika saya masih kecil dan saya baru mulai belajar untuk bicara, saya benar-benar didengarkan dan diumpan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga membantu saya untuk pada akhirnya lebih percaya diri dalam berbicara meskipun waktu itu bicara masih belum jelas dan masih banyak salahnya, baik itu oleh papa, mama, opa, oma, om, tante, juga kakak-kakak yang menjaga saya. Terima kasih untuk itu semua. Terima kasih untuk Tante Vero, Kakak Ros, Maci Asti, Tante Yanti, Kakak Kenneth, dan Kakak Mini. Ini karena anak yang baru mulai belajar untuk berbicara akan terus berjuang untuk makin banyak bicaranya dengan percaya diri kalau memang didengar dan diberikan respect, direspon dengan respect oleh lawan bicaranya. Lucu ya, anak kecil juga butuh rasa respect datang dari lawan bicara. Tapi memang demikian adanya. Jangan merasa karena mereka anak kecil sehingga mudah diabaikan ya. Dia akan justru semakin percaya diri ketika benar-benar didengarkan, dianya juga merasa didengar, dianya merasa dia diberikan respect. Saya ingat dulu saya bebas sekali untuk bermain peran. Saya pakai gaunnya mama, lalu papa mulai membuat aksesori-aksesori dan properti untuk main kerajaan-kerajaan, entah itu sebagai putri raja seperti di film Disney, atau main sekolah-sekolahan, juga main audisi penyanyi dan lain sebagainya. Terus bertumbuh bersama dengan situasi yang mendukung saya untuk mulai belajar membaca sendiri setelah sebelumnya saya belajar untuk mendengar dongeng. Sebelum saya masuk ke dunia sekolah, saya diajarkan untuk menggambar dan juga menjelaskan gambar yang sudah saya buat. Ini juga berlaku ketika saya belum bisa membaca, saya belajar untuk mendengarkan dongeng dan kemudian menceritakan dongeng yang sudah saya dengar sebelumnya, baik itu dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Inggris. Memasuki dunia sekolah, kedua orang tua saya, papa dan mama, mulai mengajak untuk belajar dan presentasikan hasil belajar. Papa dengan serius menyulap ruang tengah, ruang keluarga menjadi tempat presentasi. Lalu papa beli tripod untuk presentasi. Waktu di kelas 3 naik ke kelas 4 SD, kami sepakat untuk membuat kontrak belajar, di mana saya akan belajar selama 2 jam, lalu di jam yang ketiga saya akan lakukan presentasi. Jadi saya biasanya mulai belajar di jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Papa dan mama membantu untuk membangun suasana yang mendukung, lalu di jam ketiga saya akan presentasi. Orang tua saya sangat konsisten dan juga konsekuen. Saya juga dalam tanda kutip menuntut waktunya saya untuk presentasi, di mana papa, mama, dan seisi rumah jadi muridnya. Terkadang pas ada tamu waktu itu, papa dan mama berterus terang kepada tamu. Pilihannya 2, obrolan berakhir dan tamu papa mama pulang, atau pada akhirnya ikut bersama papa mama. Banyak kan memilih untuk ikut bersama dengan papa mama menjadi audiens dan mendengarkan saya untuk presentasi materi. Waktu kecil itu kalau saya ingat, saya pernah pindahkan tripod ke ruang tamu karena sudah waktunya saya untuk presentasi. Saya menjelaskan waktu itu dalam presentasi sekitar 30-an menit apa yang sudah saya pelajari dengan menggunakan sistem mind mapping. Dulu saya belum tahu apa itu mind mapping. Saya hanya melihat pola yang papa saya buat saat berada di tempat-tempat pelatihan. Memudahkan untuk mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Contoh, seperti
kita ingin mempelajari bunga mawar. Kita tahu, kita lihat, kita teliti bahwa bunga mawar itu ternyata berduri. Bunga mawar itu begini, bunga mawar itu begitu. Kemudian bunga yang ternyata merupakan satu famili dengan mawar itu seperti melati. Melati dan mawar memiliki kekerabatan. Seperti melati itu ciri-cirinya begini, persamaannya dengan mawar begini gini, mawar begini gini. Seperti itu. Kemudian berikutnya nomor 2. 3 syarat penamaan ilmiah. Tiga syarat penamaan ilmiah. 3 syarat penamaan ilmiah ini, yang pertama adalah 1. Terdiri dari 2 kata. Kata pertama diawali dengan huruf kapital yang menunjukkan genus atau marga. Dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Contoh. Oryza sativa. Oryza ini diawali dengan huruf besar, huruf kapital, dan menunjukkan genus. Sedangkan huruf ini, kata kedua diawali dengan huruf kecil semua, yaitu menunjukkan spesies. Alga pertama dari filum alga atau ganggang, yaitu 1. Chlorophyceae atau alga hijau, 2. Rhodophyceae atau alga merah, 3. Paleophyceae atau alga pirang, dan 4. Chrysopiopiae atau alga kersik. Tonight I will introduce myself. My name is Nona, and I'm a student from St. Ursula Junior High School. Actually, my first name is Annie, but because I'm a girl, my parents call me Nona. I was born on a little town in Central Flores called Ende. I was born on July 9, 2004. I don't have sisters or brothers, but I have many cousins. My father's name is John, and my mother's name is Ronnie. I have many friends in this town. There are my elementary school's friends and my cousin's friends and all of my friends. I have one very best friend named Cecil. Cecil is my very best friend from the same elementary school. Every day, I wake up before 7 o'clock and get ready to go to school. And on Sundays, I sometimes wake up late, and if I wake up early, I want to explain about cardinal number and ordinal number. First, I want to explain about cardinal number. Cardinal number is used to count something. For example, like 1, 2, 3, 4, 5, 0, and so on. Ordinal number. Ordinal number is used
5, and so on. Ordinal number mostly used in date sentences, but yeah. Date 9th September 2016. The 9th of September 2016. 9 is ordinal number. And for the last topic, we gonna talk about choosing the right cardinal number or ordinal number to complete the sentences. As you can see, in this example, I using cardinal number here. Three. I use cardinal number because 3 is used to count how. Waktu teman-temannya papa saya tahu tentang pola belajar saya yang 2 jam belajar dan jam ketiga presentasi, mereka banyak yang berguyon. Katanya, wah Pak John ini buat anaknya sama seperti di tempat-tempat pelatihan orang dewasa. Tetapi kembali kepada saya sebagai anak yang menjalani, apakah itu menjadi beban? Dan itu terasa seperti beban? Jawabannya tidak. Saya tidak merasa seperti itu. Karena memang benar-benar di rumah itu rasanya sangat menyenangkan proses belajar itu dan sangat fun. Apalagi setelah ada kesepakatan. Kontrak kesepakatannya dibuat dan ditandatangani bersama antara saya dan kedua orang tua saya. Ada kebanggaan tersendiri. Dan ini nih, satu lagi pembelajaran. Kalau aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan dengan anak, pasti anak akan menjalankannya dan menjalankan kesepakatan itu dengan rasa senang. Lalu ada hal yang lain juga. Saya kalau ingat dulu itu waktu kecil, saya banyak sekali bicara salah-salah. Tetapi kedua orang tua saya dan juga opa saya waktu itu yang menjadi murid saya tidak pernah mengubah ekspresi mereka dan termasuk juga selalu memberikan saya sugesti positif bahwa saya bisa, saya mampu. Setelah selesai presentasi, kami selalu lakukan evaluasi bersama, bagian mana yang sudah bagus, bagian mana yang masih bisa dikembangkan, bagian mana yang nanti kita cut saja, jangan dilakukan lagi untuk presentasi-presentasi selanjutnya. Dan itu pada akhirnya membuat saya menjadi lebih yakin pada diri sendiri, lebih percaya diri dan tidak berhenti omong seperti saya sekarang ini. Dan bahkan ketika saya berbicara hal receh, hal remeh seperti pengalaman di sekolah dan lain sebagainya, mereka tidak pernah berhenti memberikan saya perhatian yang penuh. Fokus mereka penuh pada saya dan tidak membagi fokus mereka kepada gadget atau pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah semakin besar dan pada akhirnya saya sedikit banyak membaca dan belajar tentang teori Erik Erikson, saya pada akhirnya paham memang kita sebagai anak itu sangat butuh untuk dihargai, apalagi ketika kita masih dalam proses belajar. Dan ketika kita bertumbuh berkembang, lalu kemudian kita diberikan perhatian penuh, diberikan respect, kita pasti akan lebih percaya diri dan penuh tanggung jawab. Lalu apa hubungannya dengan public speaking? Suatu waktu di SMA kelas 1 kalau saya tidak salah, saya tanya kenapa pola belajar saya yang dibangun dari saya kecil itu seperti itu. Lalu kemudian papa saya jawab ada 3 poin. Yang pertama, kedua orang tua saya panggil saya kakak. Jadi yang pertama papa saya bilang, biar kakak tahu caranya menyampaikan pesan dan pesan itu bisa dimengerti dan dibawa pulang oleh orang yang mendengarkan pesan. Lalu yang kedua, supaya kakak tahu bagaimana caranya bicara point dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan durasi waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah biar kakak bisa lebih percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak. Dan saya agak kaget karena waktu itu saya bertanya tentang pola belajar, bukan tentang public speakingnya. Tetapi sangat luar biasa karena dari pola belajar yang kelihatannya sederhana itu, ternyata bisa
sangat bisa bahkan membentuk anak untuk public speakingnya bagus dan bisa mengerti materi dengan jauh lebih baik, serta membentuk rasa percaya diri dan juga rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya rasa yakin kepada dirinya sendiri. Dan saya kemudian mengerti, mungkin waktu itu saya masih terlalu kecil ya untuk bisa paham tentang apa yang dimaksud dengan public speaking dan lain sebagainya. Saya hanya menjalani. Tetapi saya makin besar kemudian mengerti bahwa unsur public speaking sebagai komunikasi efektif itu dengan jelas berada di dalamnya. Yang pertama, penguasaan materi. Lalu yang kedua, berbicara dengan jelas sehingga orang yang mendengarkan bisa bawa pulang pesannya. Lalu yang ketiga, bicara dalam poin, tidak bertele-tele dan sesuai dengan durasi waktu yang diberikan. Dan yang keempat adalah bisa tetap percaya diri, punya kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak meskipun orang banyak itu jumlahnya berubah-ubah dan orangnya berbeda-beda. Tanpa terasa selanjutnya di sekolah, di organisasi OSIS, Forum Anak Kabupaten ND, genre, jurnalis muda, termasuk ketika kuliah di BEM dan lain-lain, saya kemudian semakin berani dan percaya diri untuk berbicara di depan. Ditambah lagi karena saya juga dibesarkan dalam iklim yang suka membaca, di mana buku adalah bagian dari kehidupan, bagian dari keseharian. Opa, oma, papa, dan mama saya selalu mengingatkan untuk membaca sejak kecil. Ingat saya, dari saya kecil sampai saya besar, setiap kali saya memenangkan suatu perlombaan atau saya ulang tahun, hadiahnya adalah buku. Ada yang berbahasa Indonesia dan ada juga yang berbahasa Inggris, semuanya disesuaikan dengan usia saya waktu itu. Dan hasil bacaannya selalu ditanya lagi, termasuk juga yang bahasa Inggris, kalau saya belum paham ya pasti saya tanyakan. Dulu sebelum saya bisa membaca juga saya selalu didongengkan. Setelah bisa baca sendiri, saya diminta untuk menceritakan kembali apa yang sudah saya baca. Membaca memang menunjang kemampuan public speaking kita, dan akan lebih baik bila selanjutnya dari membaca berkembang menjadi membuat tulisan, kita menulis ringkasan sederhana, dan ini seperti catatan pribadi. Kalau sekarang itu namanya journaling. Nah, apa pembelajarannya? Kalau saya bisa, pasti anak-anak lain bisa. Dan karena saya juga sama seperti anak-anak lain yang bertumbuh dan berkembang di tengah keluarga dan tidak langsung bisa bicara di depan umum. Karena itu untuk teman-teman, kakak-kakak, orang tua muda, dan opa-oma sekalian, semuanya belum terlambat. Tidak ada yang mustahil juga. Lingkungan keluarga menjadi awal anak untuk mendapatkan rasa kepercayaan yang selanjutnya bertumbuh dan berkembang menjadi sosok yang bisa dipercayai, diandalkan, dan bisa dipercaya juga menghargai orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan di part 1 dan part 2 video public speaking, bahwa kemampuan public speaking menjadi kunci untuk membuka banyak pintu. Sukses untuk semuanya, dan jangan lupa, practice makes perfect. Quieta non movere, diam tidak menggerakkan. Ayo terus bersuara, terus bergerak menginspirasi sesama. Don't forget to like, comment, subscribe, and share, and I'll see you guys on the next video.